Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Dewi Indriani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung Barat. Dalam video kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Joko Siwidi MM selaku fasilitator. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jarwono Eskom selaku pengajar praktik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dima Riawolita SPD MPD selaku rekan sejawat. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Adapun rangkaian coaching supervisi akademik yaitu tahapan 1 pra-observasi, tahapan yang kedua observasi, dan tahapan ketiga pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Dima nih? Apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah Bu Dewi. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Dima, jadi sebelum kita melakukan observasi, sebelumnya saya akan melakukan observasi terlebih dahulu. Bu Dima siap ya untuk saya observasi nanti saya alhamdulillah nih Bu Dima dapat memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan observasi terhadap Bu Dima. Oke, Bu Dima ini adalah guru mata pelajaran IPA satu sekolah bersama saya di SMP Negeri 1 Sekincau. Nah, pada saat observasi nanti nih Bu Dima, tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa ya Bu Dima ya? Yang pertama, siswa itu mampu memahami apa yang dimaksud dengan getaran, ya, pengertian getaran. Kemudian memahami apa itu periode, frekuensi. Kemudian bisa meningkatkan kreativitas siswa juga dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lapangan. Oh gitu ya, jadi menggunakan bahan di sekitar siswa mampu mencapai tujuan yang tadi gitu ya. Yang terakhir, mampu menyusun laporan hasil pengamatan. Oke, jadi itu yang akan dicapai ya Bu Dima ya. Ini materinya apa ya Bu Dima ya? Materinya periode, frekuensi, Getaran. Oke. Nah, pada saat observasi nanti, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa ya Bu ya? Area yang hendak dicapai yaitu bagaimana meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya, sehingga siswa itu lebih kreatif, kritis, memanfaatkan barang-barang di sekitar untuk digunakan sebagai media atau alat pembelajaran. Gitu ya. Artinya memanfaatkan aset yang ada ya gitu ya Bu ya. Jadi fokusnya adalah kreativitas siswa dalam mengembangkan bahan sekitar sebagai media pembelajaran gitu ya, alat. Nah, terkait dengan area pengembangan tadi ini Bu Dima, kira-kira strategi apa sih yang dipersiapkan supaya kreativitas siswa itu meningkat gitu? Pertama, kita harus menyampaikan arahan dulu kepada siswa. Kemudian menyampaikan bahwa materi yang hendak disampaikan yaitu terkait sama getaran, periode, frekuensi. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk diskusi, menyampaikan ide kira-kira kalau materinya seperti ini kita mau mencari getaran. Tadi itu ya, strategi yang dipersiapkan adalah memberikan arahan, kemudian membangkitkan motivasi siswa bagaimana dia bisa berkreativitas dalam mencari ide untuk memenuhi pembelajaran yang sifatnya alat dan bahannya terbatas seperti itu ya Bu Dima ya. Oke Bu Dima, kita sepakati bersama kapan nih kita mau observasinya Bu Dima? Namanya itu hari Senin bisa? Hari Senin kita di kelas 8 apa Bu? 8 ya. Oke. Terima kasih kepada Bu Dima sebelumnya sudah meluangkan waktunya. Baik, kita sepakati bersama ya Bu ya. Ibu bisa tanda tangan di sini.
Saya akhiri praobservasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kegiatan hari ini seperti yang Ibu sampaikan waktu minggu lalu hari Kamis, kita mau menyelidiki apa definisi atau pengertian dari frekuensi itu sebenarnya apa, periode itu apa, dan memahami sebenarnya getaran itu apa. Ya, coba lihat catatannya yang di buku IPA, paket sama buku IPA catatan kamu. Coba dicek dulu. Kemarin Ibu ngasih materi sampai pada gerakan bolak-balik dan mencapai titik timbang, itu namanya getaran. Oke, yang dimaksud dengan gerakan bolak-balik itu apa? Nih, misalnya kalau Ibu gambarkan di sini ada bandur, di sini titik O, kemudian di sini titik A, di sini titik B, kemudian bandur ini digerakkan, maka dia bergerak ke A, balik lagi ke O, terus ke B, kemudian balik lagi ke O. Maka itu terhitung sebagai satu getaran. Itu getaran. Oke, dari A ke O, mulainya dari mana? Dari O ke A, terus ke O, ke B, ke O. Itu namanya satu getaran. Gerakannya berapa, Bu? Gerakannya lihat 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nanti begitu pas nyoba, saya harap tidak bingung menghitung gerakannya, ya, karena itu nanti begitu dimulai, kamu tarik talinya, kita ganti itu dengan 45 derajat, kemudian diayunkan. Ketika mulai berayun berarti mulai terhitung sebagai satu gerakan. Ini 1, gitu ya, saling ayun, ya. Bawa busurnya nggak? Ada yang nggak bawa? Ya kalau nggak bawa nanti bisa pinjam rumahnya. Oke. Yang pertama kita pakai panjang tali yang berapa? 15 cm. Oke, silakan benang wolnya diukur. Nih saya punya ukurannya. Oke, ada yang ada yang sudah bawa, yang belum bawa ini 15 cm itu, ya, hitungannya dari ujung bandulnya sampai paling atas, karena nanti kamu masih mau nali di bagian misalnya jendela atau pintu atau kayu. Jadi kalau bisa jangan 15 cm pas. Tuh. Ayo. Ini tidak membawa alat. Coba yang sebelah sana. Dia bawa ini kan. Ukuran juga. Coba dicek. 15 cm berarti gimana? Yang pertama berapa? 15 sama berapa? 35. Oke, 15 sama 35. 15 itu cuma segini loh. Tuh. Berarti bandulnya nanti di sini. Ujung talinya sini. Iya. Berarti belum sampai di tali. Berarti kamu sisain sekitar kamu buat 20 aja. Yang pertama 15 cm itu kamu coba pakai yang 20. Saya B. Dengarkan ya. Cara kerja nanti silakan dilakukan beberapa baris, karena itu nanti kamu yang buat cara kerjanya. Saya cuma bantu untuk data pengamatan.
dibongkar, diganti pakai tali wol kamu yang panjangnya kurang lebih 20 cm ya, karena 5 cm nya itu bisa pakai buat ngikat di kusennya. Ini pada nah, coba diukur, berapa enggak ini 5 cm. Nah, pas lah ya kira-kira. Oke, dalam kondisi diam dulu. Kemudian, nah jadi nanti pakai stopwatchnya, pas stop itu kita udah misalnya 45 itu segini kemiringannya ya, 1, 2, 3 kamu nyalain stopwatchnya. Ini nyoba dulu ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ya dihitungin dia dihitung 1, 2, 3. Panjang kali 15 cm untuk yang pertama. Kemudian T-nya adalah waktu dari stopwatch kamu itu berapa. Ya, stopwatchnya itu dia start begitu semuanya mulai mengayunkan hitungan pertama sampai barunya berhenti, baru stopwatchnya diberhentikan, di stop. Itulah waktunya berapa. N-nya adalah jumlah ayunannya berapa yang dihitung sama temennya. Ini nanti kalau udah semua nanti baru sama-sama ngitungnya. Ya, bajunya dimasukkan. Ini kelompoknya siap belum? Belum. Jadi lagi apa? Apa? Ya. Pastikan ada yang bawa buku buat nyatet jumlah ayunan sama waktunya. Cari tempat lain selain paku. Di sini bisa. Di sini loh bisa. Seperti ini. Di sini loh. Kacanya dibuka. Diayunin. Pakai ini. Nih, pakai ini bisa. Tuh, yang buat ini. Pakai yang benar ini loh. Sorry, apa ini? Yang buat jendela ini kan bisa. Langsung di kelima nih. Kata apa ini? Ada saya tidak bisa buat berkaca. Siapa yang main kaca itu? Megang, Bu. Simpan dulu kaca itu. Taruh kacanya. Pakai ini kan bisa. Pakai ini bisa. Taruh meja sini. Jangan mempersulit diri sendiri. Ini yang berapa tuh, Galang? Ini yang 35. Ya. Masih. Ya, jangan tinggi, jangan 40. Kamu busuk, Kak? Busur. Nah, coba. Ini misalnya lurus. Nah. Mana? Ayo, biar presisi. Udah, coba nih. Iya. Itu kan jalan. Oh iya. Ya. Dah. Kata kalian. Berarti sedikit lah ya. Ada salah lima ya. 5 segini. 1, 2, 3. Nggak boleh hitung, iya. Mulai hitung itu waktu pas saya lepas. Ulangi ya, Kak Mon. 1, 2, 3. Bu, 5, 3. Mulai. Ya. Apa?
Ya, 6 orang lah. Jangan tinggi ya, Mas. Udah, deket. Lima orang lah kita tadi. Itu lah, itu semua. 1 menit. Yang pertama tempatnya Sigalong 35 ya. Nyobain 35 dulu ya. Mundur berapa sih? Mundurnya. Sama duduk di meja. Sampai diam. Tadi yang pertama sampai diam nggak pernah itu. Enggak. Iya Pak. Kejujuran. Ada nilainya. Nanti kalau ada kejujuran kelompok ini memanipulasi data. Tidak beneran bisa Tidak melakukan tidak.
yang ini udah berapa? Yang 35. Jadi saya nggak punya. Sekali lagi. Ya Cia, kami. Udah kan yang pertama tadi dihitung. Enggak lah. Sekali lagi. Sekali lagi kan kami. Itu 2, 3. Masih yang benar dikit. Iya. Coba ya. Waktunya kan ada yang 1 menit kan? Mana coba waktunya? Ini berapa nih? 1 menit 56 detik, 2 menit 28, 2 menit 39, 4 menit. Nah yang angka depan ini coba kamu jadikan detik berapa? Kalau 1 menit berarti berapa detik? 1 kali 6. Ini berapa? Jadi caranya gini, kan harus jam atas. Nah jadi lihat kan waktunya mau jadikan detik itu tadi 1 menit 56 detik, berarti ini berapa? 1 dikali 60 detik, kamu tambah 56, ini loh 56, 6 tambah 5 11, berarti 116 detik. Terus di sampingnya nggak apa-apa, detiknya berarti berapa? Satuannya apa? Detik. Nah, itu karena kita mau nyari frekuensi sama periodenya berapa. Terus misalnya ini 2,28. Nah, ini 2 berarti 2 dikali 60 berapa? 120. 60-nya dari mana? 1 menit 60 detik. Ditambah 28. Nah, itu ini udah belum? Kalau mana yang udah cara kerja? Tuh, ya, silakan dikonversikan waktunya dalam semua satuan dapur. Ini kan ada dapurnya nih, berapa sekian, berapa baru kok? Nih, misalnya ini berapa? 1 menit 46 detik. 1 menit itu 1 menit 60 detik. Berarti ini 1 kali 60 ditambah ini 46. Jadinya berarti 60. Ini yang pertama, yang kedua ini sama ini nih, 1 menit berapa? 1 menit 46 sama juga. 1 menit 16 yang terakhir, 1 menit 16 berarti 60 ditambah 6 12. Sekarang ini 2 menit. Kalau dia 2 menit gimana? Berarti berapa? 2 dikali 6 40, 120 ditambah berapa yang namanya? 30. Ya, 120 ditambah 30 berapa? 30. Nah, jadinya 150. Oke, silakan. Cara kerja artinya sudah dibuat kan? Sudah. Pengamatan sudah selesai dilakukan? Sudah? Sudah ngamatin airan barunya berapa? Sudah merekam atau menulis data waktu yang diperlukan itu udah pakai stopwatch itu? Udah belum? Udah. Oke. Yang selanjutnya, sudah mengkonversikan belum? Sudah mengganti belum semua waktunya dalam satuan detik? Sudah belum? Sudah selesai itu dulu.
Udah 3 kali. 4. Dari hasil stopwatch-nya. Password itu dulu. Lihat ke depan, contoh. Ini tadi percobaannya panjang taringan 15 cm. Waktunya ada yang 1 menit 14 detik. Ada yang 1 menit 25 detik. Ada yang sampai 2 menit 20 detik. Oke. Tugasnya adalah mengkonversikan yang bagian depan ini mau semua kita jadiin berapa detik. Misal nih 1 menit 14 detik berarti ini berapa? 1 kali 60 ditambah 14 berarti totalnya berapa? 24 detik. Buat pas coret-coretan di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. T-nya 75 detik berarti yang mana 75 detik? Yang ini kan? Yang pertama kan? Sini T 74 detik. Nah, ayo. Saya tunggu. 5 menit aja waktunya. Ini matematikanya harus bisa. Nah. Kemudian ada kolom yang namanya F atau frekuensi. Lihat, F kecil. Oke, lihat ke depan. Tempat berapa sudah selesai menghitungnya? Belum. Oke, tunggu. Tempat kelasnya udah? Sudah. Yang belum fokus siapa? Selain Rafa. Biar enak mulai sama-sama. Saya nggak mulai. Yang nggak masuk ditulis, tapi kasih keterangan tidak masuk. Tulis anggotanya, tapi kasih keterangan tidak masuk. Nama kita sendiri nggak tulis. Ya tulis nama kamu ya udah. Ini loh Mbak, ingat deh. Biar nggak ribet. Di folio ini tulis semua anggotannya. Yang kalau ini punya kamu kasih checklist. Oh berarti punyanya si Galang. Itu Galang tulis nama anggota yang lain. Nggak apa-apa. Terus ada keterangan misalnya Fadrian Afif tulis tidak masuk atau dikasih tanda cross silang. Berarti dia nggak masuk. Oke, para kau sudah? Ayo. Ini mau menyamakan persepsi. Jadi harus selesai semua. Kamu apa kerjaan? Bukan misalkan dia nggak bertanggung jawab, dinol atau di. Nanti kamu nilainya waktu pas di lembar penilaian antar teman. Sabar, pasti kamu mau nyetem. Sabar, kan di situ ada jujur, tanggung jawab, bekerja sama. Ada sama dia mah. Bukan ide huruf P kayak diklik. Kasih tahu deh. 7D belum gitu. 7D belum. Ini nggak ada. Nggak ada. 7D sih. 7D tadi. Jadi apa?
dia mau sama Jaka. Ayo, cepat guys, terus. Dengarkan. Oke ya, saya asumsikan sudah selesai, sudah mengkonversi waktunya dalam satuan apa? Detik. Oke, dengarkan. Oke, lihat. F kecil ini menjelaskan atau sini artinya dia itu frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu banyaknya getaran tiap detik. Bu, nyarinya di mana? Nyari getarannya di mana? Lihat di kolom kamu. Di sini ada jumlah apa? Jumlah gerakannya, ayunannya ya berapa? Jadi frekuensi itu jumlah gerakannya atau jumlah ayunannya dibagi waktu yang sudah kamu konversikan dalam detik. Misal waktu panjang palingnya 15 cm. Coba saya tanya kelompoknya Rafa. Di tempat kamu yang 15 cm T-nya berapa? Yang pertama. 1 menit 19 detik. Jadi berapa tuh? Berapa detiknya? 79. 79 detik. B tempatnya Rafa. N-nya berapa? 97. 97. Berarti frekuensinya yang tempatnya Rafa 97. Jumlah gerakannya dibagi berapa? 79. Itulah gunanya ada handphone yang punya aplikasi kalkulator. Oke, berarti berapa jadinya dalam satuan hertz atau H besar Z kecil. Nyari frekuensinya. Berapa sih getarannya tiap detik? Itu berapa? Oke, paham? Sekarang yang T besar, T besar, periode. Periodenya gimana Bu? Periodenya 1/f. Di sini ada angka nih, misalnya XXX. Berarti periodenya atau T atau periode 1/f 1/xxx. Bisa? Coba. Ayo silakan coba cari. Oke, sering ya. Sudah sampai periode sudah? Nah, nih. Sekarang sudah. Ya, dibagi kalian sudah. Belum. Kita mau ke bagian pertanyaan, mau pembahasan, mau kesimpulan. Selesai. Dah. Oke, dengarkan. Mumpung masih pakai kalkulatornya, karena perhitungannya sudah, silakan di rata-rata untuk frekuensi pada benang dengan panjang 15 cm. Caranya gimana Bu? Caranya frekuensi yang ini ditambah frekuensi yang kedua. Frekuensi yang pertama ditambah frekuensi kedua ditambah frekuensi ketiga dibagi 3. Itu hasilnya berapa? Tulis di sini sebelahnya. Frekuensi panjang kali 15 cm. Berapa? 1, sekian ditambah berapa? Ditambah berapa? Dibagi 3. Itu hasilnya kira-kira segitu.
Hertz. Ayo coba dicari reratannya. Ya, cari reratannya. Frekuensinya berapa? Frekuensi reratannya berapa? Ayo. 1000. Frekuensi reratannya berapa? Mau ada 1000, 1, sekian. Oh ya, 1,121. Itu frekuensi rata. Rata ya. Ibu jangan nyebutin yang ini, yang ini, yang ini. Reratanya berapa? Coba. 2,076. Nah, periodenya berapa? Periode reratanya berapa? 0,021. Oke. Coba. Tempat yang lalu berapa? Frekuensi yang 35 cm kali. 35 cm 0,81. 0,81. Periodenya berapa? Periodenya 1,23. 1,3. Coba punya Rasya. Rasya. Coba yang 35 cm. Frekuensinya berapa? 0,8. Periodenya? Periodenya 1,13. Kalau yang palingnya 15. Rata-ratanya 1,07, periodenya 0,93. Nah, kan ada polanya berarti. Oke. Coba tempatnya si Zakaria belum? Belum. Belum selesai hitungnya. Apa? Yang belum selesai mana? Rata-ratanya. Kenapa sih harus cari rata-rata? Karena kamu melakukan kegiatan. Dimas. Nanti Dimas sama Rasa ini pindah ini kelompoknya. Kenapa sih harus dicari rata-rata? Untuk mendapatkan hasil yang valid, hasil yang sah. Kenapa harus dibagi 3? Kenapa ini yang pertama ditambah yang kedua, ditambah yang ketiga, kemudian dibagi 3? Kenapa? Karena kami melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Kalau ngulang percobaannya 5 kali, berarti dibagi 5. Dijumlah semuanya sampai nomor 5, dibagi 5. Biar hasilnya valid. Coba tadi waktu pas percobaan, pas kegiatan, pas melempar laboratoriumnya, kemudian ada hitung, pasti ada yang sulit hitungnya, ya enggak? Atau benar-benar 1, 2, 3, 4, benar apa? Pasti ada beberapa angka yang sulit. Tahu-tahu dari 74 jadi 76. Makanya diminta ngulang sampai 3 kali buat meminimalisir kesalahan. Jadi data yang dihasilkan, yang ditulis benar, valid, teruji kebenarannya. Kok bisa? Karena saya sudah melakukan 3 kali pengulangan, 3 kali mengamati. Atau tadi ada kelompoknya Dimas, nggak taunya laporannya berhenti, pegang aja biar bisa cepat berhenti, hitungnya biar cepat. Ada yang kayak begitu? Atau ada yang kayak nunggu di bawah sampai laporannya benar-benar berhenti? Nah, kenapa harus seperti itu? Coba. Biar tahu kenapa. Itu mencakup aspek kejujuran. Ada kan jawabannya sebaliknya? Ada tanggung jawab. Kalau yang sengaja dipegang di tengah jalan biar cepat menghitungnya, berarti dia nggak jujur, nggak tanggung jawab. Temannya sibuk mengamati, yang satu malah tidur, nggak mau kerja. Artinya nggak punya nilai kerja sama, nggak tanggung jawab, nggak disiplin, alat dan bahan lupa, nggak bawa,
Ini harus harus benar-benar isinya. Ibu nggak mau ketipu kayak kemarin. Dipukul rata nilainya. Yang udah jelas satu semua demi kekompakan kelompok. Nggak enak tuh sama dia, nggak ada. Itu gunanya nilai teman. Kalau ada benar semua, total nilainya 6, ya jangan marah. Kamu cuma nebeng bawa alat dan bahan, tapi kamu nggak mau kerja. Dan kalau nilainya kecil ya jangan marah. Di total berapa itu? Kalau yang paling besar berarti 5. Ya, menghargai pendapat temannya enggak? Temannya ngasih saran, diiyain apa enggak? Apa? Udah, nggak usah ngomong, udah. Aku aja yang kerja sendiri. Itu namanya tidak menghargai teman. Ya, udahlah kamu gak usah bantu, kamu merecokin. Itu tidak menghargai teman namanya. Ayo, benar dulu yang bantu. Anda tidak menilai diri Anda, tidak ada nama kamu. Kalau ada lagi nulis ya kosongin. Kamu nilai punya teman kamu semua. Jadi di kertas kamu itu ada nama kamu. Udah berapa kali kerja praktik, sudah dikasih tahu cara dengan antar teman, masih nggak bisa, berarti keterlaluan. Ayo, kalau melakukan nilainya 1, kalau tidak melakukan 0. Gak ada nilai setengah, gak ada. Gak ada buat sendiri, gak ada. Udah belum? Oke, itu nilai bisa berubah kok nanti karena kita belum ke tahapan pertanyaan sama kesimpulan. Kalau sekiranya mau memperbaiki hasil pengamatan dari temannya, yang berkontribusi sudah memberikan ide, memberikan saran, memberikan pendapat. Ya, jangan kamu datang, dengerin, datang ke sekolah cuma modal lagu-lagu tapi nggak mau ngapa-ngapa. Yuk, ada, yuk. Oh, benar-benar Pak? Iya. Tapi nggak ada apa? Teman kita udah jelas. Bu. Kita mengalami ini saya, bukan ya. Bagian E tulis pertanyaan. Pertanyaan. Nanti setelah disiapkan, wakilnya tolong tuangin dulu di meja. Berarti hari Kamis kita lanjut kita pembahasan pertanyaan ya. Gak boleh lupa. Kalau ada teman-teman yang tiba-tiba nongol, nggak masuk, ya sudah nggak apa-apa. Gabungin waktu kamu. Ya, gitu ya. Oke, silakan disiapkan. Semua siap. Beri salam pada Bu Guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Maria Walita selaku coach yang sudah diobservasi kemarin pembelajarannya, kemudian juga kepada Pak Jarwono selaku pengajar praktik. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Langsung aja kita ke dialog percakapan pasca observasi pembelajaran ya Bu Dima ya. Gimana nih Bu perasaannya Bu sebelumnya nih? Setelah saya observasi, kira-kira ada nggak sih Bu perasaannya Bu? Apakah tegang, kaku, atau gimana? Jujur pribadi perasaannya agak
tegang ya Bu ya. Kemudian setelah berjalannya waktu ya proses pembelajaran ya sama seperti biasa, seperti yang kita lakukan juga. Dan saya merasa harusnya itu memang dilakukan karena kita sebagai guru juga harus belajar terus. Nah, setelah kemarin Ibu observasi pembelajaran, menurut Ibu area pengembangan dan perbaikan diri Ibu untuk rencana selanjutnya ini seperti apa ya Bu ya? Terkait dengan pengembangan yang ingin saya lakukan ke siswa, yaitu pertama adalah motivasi dan minat anak. Karena seperti yang Ibu lihat sendiri bahwa beberapa anak masih terlihat belum memiliki ketertarikan, masih pasif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi motivasi siswa lebih aktif dalam belajar ya. gitu. Kemudian yang kedua itu meningkatkan sikap ilmiah, terutama sikap peduli terhadap lingkungan. Oh gitu, iya. Nah, selanjutnya untuk menerapkan area pengembangan yang akan Ibu lakukan nih, strategi apa sih Bu yang akan Ibu lakukan? Tentunya sebagai guru, Bu Dewi juga paham, artinya kita harus meningkatkan kompetensi pedagagi kita, yaitu dengan menerapkan strategi pendekatan ataupun model pembelajaran yang sesuai sama karakteristik anak. Karena kita mau meningkatkan motivasi, tentunya kita akan memilih model pembelajaran yang sesuai, yang mampu meningkatkan minat. Salah satunya bisa menerapkan project assignment atau kontekstual teaching, biar anak itu paham dan kemudian aware terhadap lingkungan sekitar, yang mana nanti proses pembelajaran atau materi yang ada di sekolah itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bisa terjadi pembiasaan gitu ya Bu ya terhadap lingkungan tadi ya Bu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu strateginya ya Bu ya, kira-kira tolak ukur keberhasilan agar pengembangan Ibu ini bisa tercapai seperti apa Bu? Untuk mengetahui apakah proses pembelajaran kita itu berhasil atau tidak, itu kita punya yang namanya indikator. Ketercapaian proses pembelajarannya apa? Yang pertama kita lihat selama proses pembelajaran itu siswa terlibat aktif tidak, berpartisipasi aktif tidak, dilihat dari ketika proses berdiskusi mau bertanya atau tidak, kemudian atau ketika memberikan umpan balik memberikan respon atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana perilaku peduli lingkungan itu menjadi proses pembiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tolak ukurnya adalah terlihatnya siswa gitu ya melalui kegiatan diskusi yang dilakukan gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, kira-kira rencana aksi pengembangan diri Ibu untuk selanjutnya seperti apa ya Bu ya? Untuk rencana aksinya sebagai guru ya, tentunya kita tahu kalau misalnya kita mau mencapai tujuan tertentu, kita harus ada yang namanya rencana, yaitu nanti kita menyusun rencana proses pembelajaran, di mana di sana akan membuat yang namanya tujuan dari yang akan kita capai, kemudian menerapkan model pembelajaran juga di dalam rencana proses pembelajaran itu. Lalu jangan lupa untuk menyusun yang namanya asesmennya ya, sehingga kita bisa tahu apakah proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan sudah mampu mengukur kompetensi yang siswa yang akan itu gitu ya. Jadi rencana aksinya adalah tadi ya menyusun rencana, kemudian menerapkan proses pembelajaran tadi ya, pendekatan metode ya Bu ya, seperti itu. Nah, setelah melakukan observasi kemarin nih Bu, refleksi diri dari latihan bukan latihan ya, dari refleksi diri observasi kemarin apa sih Bu yang Ibu peroleh kemarin kira-kira? Dari proses observasi yang Ibu lakukan ya, refleksinya itu terkait dengan kalau dari saya sendiri bilang proses pembelajarannya sudah sesuai sama hanya saja memang mungkin dari saya sendiri kurang untuk seperti
menggali keingintahuan siswa, motivasi siswa, sehingga dari sini tampak bahwa oh berarti pembelajaran saya kemarin itu kurang memunculkan minat dan motivasi siswa. Sehingga untuk yang berikutnya saya tekankan untuk meningkatkan motivasi siswa itu ya pengembangan selanjutnya gitu ya. Nah, jadi dari hasil refleksi ini yaitu hasilnya nanti yaitu untuk rencana pengembangan selanjutnya gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya hari ini sudah merefleksi dan juga dari pasca observasi pembelajaran kemarin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.